Halo anak-anak Bapak sekalian, kelas 8, sudah lama tak berjumpa ya, sudah hampir 4 bulan. Bapak harap semua anak-anak Bapak mulai dari kelas 81 sampai kelas 83 semua sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, saya rasa juga anak-anak semua masih kenal dengan Bapak ya, jadi nama Bapak juga belum berubah. Nah, pada kesempatan ini kita sudah masuk kepada materi kelas 8, terutama bagi kelas 81 dan 82, tetap menjadi guru bidang studinya adalah Bapak. Nah, pada kesempatan ini, materi yang akan kita ulas adalah tentang teks berita. Jadi tuntutannya adalah kita harus bisa mengenal, memahami, menulis berita dengan baik dan benar. Nah, pada teks ini tentu berita bisa dikatakan bukan materi yang asing lagi bagi anak-anak semua. Kenapa? Karena kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya berita. Nah, pertanyaan yang muncul mungkin apa sebenarnya berita itu? Secara sederhana Bapak buat di PowerPoint ini bahwa berita itu adalah suatu laporan, suatu keterangan, atau informasi mengenai suatu kejadian maupun peristiwa yang terkini. Jadi berita itu harus menginformasikan berita-berita atau informasi yang terupdate, yang terbaru. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa mengetahui kejadian-kejadian apa yang baru terjadi. Nah, suatu peristiwa bisa disebut menjadi sebuah berita apabila sudah disiarkan, sudah dilaporkan atau diinformasikan. Sekalipun informasi itu terbaru, apabila dia belum disampaikan kepada orang banyak, maka dia belum layak disebut sebagai berita yang utuh. Nah, berita dapat diikuti melalui media massa seperti radio, televisi, koran, majalah, ataupun internet. Nah, kita bisa sekarang menyaksikan berita lewat televisi, boleh melalui radio, dan bahkan sekarang lebih banyak orang melihat berita itu melalui internet ya, karena semua di internet sudah tersedia. Kita mau lihat berita sudah ada. Mungkin barangkali untuk melihat berita yang diulang boleh melalui YouTube dan sebagainya. Jadi berita ini adalah salah satu hal yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ada yang namanya unsur-unsur atau pokok-pokok berita. Jadi pokok-pokok berita ini adalah hal yang mendasar yang harus dimiliki sebuah berita. Nah, mari kita lihat. Pokok-pokok berita itu disingkat yakni dengan 5W tambah 1H. Jadi 5W tambah 1H ini diambil dari bahasa Inggris. Yang pertama, W yang pertama itu adalah what. What, apa yang diberitakan. Nah, ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada informasi itu, maka harus ada jawaban dari berita tersebut. Apa yang diinformasikan? Misalkan yang diinformasikan atau peristiwa yang terjadi adalah tabrakan beruntun di tol Medan Tebing Tinggi. Nah, itu misalnya ya, misalnya sebuah berita. Yang kedua, where. Where ini adalah di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Ya, tentu ini harus lengkap tempat kejadiannya di mana. Kemudian who, siapa? Siapa yang diberitakan pada peristiwa itu? Ya, siapa ini boleh mengenai pokok si pelaku, boleh juga si korban ya, atau pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian yang keempat adalah when atau kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Harus lengkap ya, tanggalnya, waktunya harus lengkap. Yang kelima, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, misalnya tadi Bapak ambil contoh beritanya adalah tabrakan beruntun di tol Medan Tebing Tinggi. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Apakah karena ada ban yang pecah atau apakah ada pengemudi yang mengantuk? Nah, itu bisa menjadi penjelasan untuk pertanyaan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang berikutnya adalah how.
bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Tentu ini adalah pertanyaan yang harus bisa mencakup secara keseluruhan. Dijelaskan dia rentetan kejadiannya. Jadi, jika ingin menguji sebuah berita, kualitas sebuah berita boleh diuji melalui pokok-pokok berita ini, yakni 5W tambah 1H. Lantas bagaimana, Pak? Apabila sebuah berita itu salah satu unsur yang ada di dalamnya ini tidak terdapat pada berita, berarti berita itu belum bisa dikatakan berita yang akurat. Karena berita yang akurat itu harus mengandung unsur 5W tambah 1H. Itu dia ya nak ya, mengenai pokok-pokok berita. Selanjutnya yaitu syarat penyampaian berita. Nah, syarat berita itu bisa disampaikan kepada orang banyak, kepada masyarakat banyak atau masyarakat luas, yaitu yang pertama harus akurat. Yang kedua, beritanya harus lengkap, yaitulah unsur 5W tambah 1H yang tadi. Yang ketiga itu harus jelas, tidak berbelit-belit atau ambiguitas. Yang keempat, harus aktual. Aktual itu berarti terbaru ya. Yang kelima, penting dan bermanfaat. Baik, Bapak akan jelaskan satu persatu syarat penyampaian berita ini. Mari kita sama-sama memperhatikan dan menyimak. Nah, syarat berita yang pertama adalah akurat. Sebuah informasi harus disampaikan secara apa adanya. Tidak ada yang boleh ditambah-tambahi ataupun dikurang-kurangi, sehingga berita itu bisa dikatakan akurat. Karena berita itu mengandung realita, kenyataan. Sehingga apa yang terjadi, itulah yang akan dituangkan ke dalam sebuah berita. Apabila ada modifikasi, penambahan-penambahan, maka itu tidak layak dikatakan sebuah berita. Karena tidak akurat lagi. Yang kedua, berita itu harus lengkap. Berita yang lengkap itu dilihat dari mananya, Pak? Dilihat dari unsur 5W tambah 1H-nya. Dimulailah dari peristiwa apa yang terjadi, kemudian siapa pelakunya atau korbannya, kemudian waktu dan tempatnya di mana, mengapa peristiwa itu terjadi, kemudian apa yang menyebabkan itu terjadinya. Nah, itu bisa dijelaskan sehingga berita itu bisa dikatakan lengkap. Itu harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena yang menerima berita ini orang banyak, mulai dari anak-anak sampai lansia, ya. Maka apa yang ingin disampaikan oleh si penyiar berita harus bisa dipahami orang banyak itu dengan pengertian yang sama, sehingga informasinya tidak boleh berbelit-belit ataupun ambigu. Nah, berita yang jelas itu adalah informasinya tidak boleh menimbulkan salah tafsir bagi pembaca ataupun pendengar. Informasi yang dimaksud oleh narasumber itu harus sama dengan apa yang dipahami oleh penerima. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber harus sama dengan maksud yang diterima oleh si pembaca ataupun pendengar. Nah, yang keempat itu adalah beritanya harus aktual. Ini tidak boleh tertinggal ya. Informasi itu sebaiknya harus terbaru. Informasi yang semacam ini biasanya dianggap menarik bagi orang banyak karena baru didengarkan. Jika beritanya itu sudah lama atau diulang-ulang, maka berita itu tidak akan pernah menarik bagi orang banyak dan kebutuhan orang juga berbeda-beda. Yang terakhir adalah penting dan bermanfaat. Berita yang penting dan bermanfaat ini tentu sejalan ya. Kalau dia sudah berita bagi kita itu adalah berita yang penting, tentu akan memiliki manfaat tersendiri bagi kita. Tetapi penting dan bermanfaat maksudnya di sini adalah berita itu akan semakin menarik apabila informasi bisa memenuhi kebutuhan orang banyak. Namun tentu saja informasi yang penting dan bermanfaat bagi kelompok masyarakat lainnya ya berbeda-beda. Oleh karena itu sajian informasinya harus beragam. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan orang banyak. Nah, maksudnya begini, kebutuhan saya dalam ingin melihat berita itu misalnya ingin melihat berita tentang perkembangan COVID-19, apakah sudah menurun atau malah justru semakin naik. Mungkin bagi anak-anak semua ada yang hobinya ingin melihat berita tentang kemajuan teknologi sekarang, kemajuan zaman barangkali. Ingin melihat berita, ada juga orang yang mengetahui berita tentang kuliner. Nah, tentu ini kan memiliki perbedaan kebutuhan dalam berita. Itu makanya berita yang disajikan itu harus beragam, harus beraneka ragam. Sehingga kebutuhan saya, kebutuhan kalian, kebutuhan orang lain itu bisa tercukupi, itu bisa terpenuhi berdasarkan berita yang beraneka ragam. Itu dia mengenai syarat penyampaian.
berita. Nah, tentu sekarang kita akan masuk kepada bentuk tugas ataupun latihan. Tenang, tugas yang Bapak buat itu bukan tugas yang berat ya. Tentu tugasnya juga termasuk sederhana dan bisa dikatakan ringan lah. Nah, tugasnya itu adalah kamu harus mencari sebuah berita dari surat kabar atau lebih sederhananya dari koran. Kemudian setelah kamu menemukan koran berita itu, kamu tempelkan nanti di kertas double folio. Tempelkan, katakan berita yang kamu ambil itu dari koran analisa. Ambil satu berita saja, nggak usah lebih. Kemudian tempelkan di dalam kertas double folio. Setelah itu kamu cari pokok-pokok beritanya, yakni 5W tambah 1H. Misalnya yang pertama, apa yang diberitakan? Nah, apa yang diberitakan dari berita yang kamu tempelkan itu? Misalnya meninggalnya seorang anak-anak karena terbawa arus sungai. Nah, kamu jawab berdasarkan apa yang kamu temukan dari koran tersebut. Pak, bagaimana kalau dari salah satu pertanyaan itu tidak bisa dijawab atau tidak ada? Ya jangan dipaksakan. Berarti beritanya nggak lengkap, beritanya nggak akurat, begitu. Tetapi kalau dia sudah dirilis di dalam sebuah surat kabar, biasanya unsur 5W tambah 1H itu akan terjawab berdasarkan informasi yang kalian baca. Jadi, tugas kita kali ini adalah mengambil sebuah berita, tempelkan di dalam double folio, kemudian kamu cari unsur 5W tambah 1H dan jawab berdasarkan informasi yang ada di dalamnya. Demikian, Bapak harap tugas ini kamu kerjakan dengan baik dan sampai jumpa. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih.